Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tutorial pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pemrograman Visual C#, yaitu koneksi database dengan Visual C#. Yang pertama, Anda harus melakukan install dulu XAML-nya. Jadi di sini saya ada slide tentang cara install XAML. Nanti teman-teman bisa install sendiri. Yang penting sudah teman-teman download. Nah, ini jadi apa itu XAML? Jadi XAML itu adalah salah satu software yang berbasis web server yang di dalamnya sudah ada aplikasi, sudah ada database, sudah ada PHP-nya juga, ada bar ya. Kemudian nanti teman-teman bisa download di halaman ini apache-org.index apache-org index.html. Nanti saran saya gunakan versi yang 3 ke atas ataukah dengan PHP 7.3 ya. Kemudian ini adalah cara installnya. Nanti setelah diinstal double klik saja hasil exe-nya, lalu kemudian itu di next saja sampai dengan nanti ada petunjuknya sendiri. Itu jangan lupa XAML server program language-nya sama tools-nya dicentang supaya apa, nanti komponen-komponennya bisa ikut semuanya. Setelah itu nah teman-teman nanti bisa installnya di mana, apakah di lokal disk C ataukah di lokal D. Biasanya kalau untuk pribadi hanya saja di lokal disk C ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda nanti install di salah satu tempat, misalnya proyek, nah itu bisa diinstal di lokal D. Kemudian kelanjutannya adalah itu dipilih install, nanti sampai dengan selesai ada tombol finish. Nah, diklik aja tombol finish. Nah, maka di sini apakah kita ingin menampilkan kontrol panelnya langsung atau tidak? Kalau langsung pilih yes. Nah, sehingga kontrol panelnya nanti jadinya muncul ini. Kalau ketika saya jalankan, nah ini adalah kontrol panel dari XAML. Saya menggunakan versi 3.2.2. Nah, ini secara otomatis saya buatnya otomatis ya, ketika dijalankan itu jalan sendiri dengan portnya 80 443 3306. Ini sebenarnya bisa bisa dirubah ya, itu bisa dirubah tergantung teman-teman maunya seperti apa, port 81 kah, 82 kah. Nah, biasanya defaultnya itu adalah port 80. Nah, setelah itu baru kita buka ke browser, ketikkan localhost. Nah, ini adalah tampilan awal dari XAML, di mana tadi kita sudah lakukan instalasi. Nah, tadi saya katakan bahwa di dalam control panel itu ada port 80. Sebenarnya ini bisa dibuat /280 sehingga dia secara otomatis akan mengarah ke dashboard dari PHP MyAdmin ataukah XAML tersebut. Kemudian langkah selanjutnya Anda pilih PHP MyAdmin, nanti tunggu. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba mengikuti slide yang ada. Yang pertama kita membuat database. Kita membuat database namanya DB buku. Nah, di sini sudah saya buat sebenarnya, yaitu DB buku nih. DB pustaka, saya buat namanya DB pustaka. Nah, yang di dalamnya ada tabel anggota. Nah, ini abaikan aja dulu. Tabel buku juga nah, terserah kita mau pakai yang mana. Nah, kalau di sini setelah kita membuat tabel, disuruh membuat tabel buku. Setelah membuat database, disuruh membuat tabel buku dengan 7 field.
Nah ini ya, saya kasih nama TB buku. Nah sebenarnya ini secara struktur dilihat di sini ya, ada kode buku, JD buku, pengarang buku, penerbit, tahun terbit, jenis buku, tanggal terbit, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai tipe data, varchar, integer, dan date. Nah setelah itu baru kita lakukan pengisian. Nah ini cara-caranya. Kemudian kita lakukan pengisian, insert, pilih insert ya. Insert itu untuk menambahkan. Nah kalau di sini karena ini menggunakan bahasa Indonesia, maka di situ ada perintah tambah. Ini ya, memberikan perintah tambah. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan seperti itu, maka diisi ya, diisi tambah ya. Nah ini diisi misalnya apa, nomor kodenya apa, A002, kemudian judul bukunya apa ya, misalnya pemrograman visual sisap, pengarangnya misalnya, penerbitnya Media Mini misal, kemudian tahun terbitnya 2019, lalu jenis bukunya adalah pemrograman, tanggal terbitnya tanggal berapa, misalnya tanggal 12 2019, kita kirim atau go. Maka secara otomatis di browser atau di jelajah ya, kalau di slide saya itu namanya browser browser jelajah ya. Nah maka akan otomatis tersimpan. Saya samakan aja AG. Kalau yang pertama tadi itu A002, jadi ini saya rubah PM002 pemrograman ya, atau PM001. Oke, PM001. Nah ini kalau sudah, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Ini saya abaikan. Sekarang kita buka Visual Studio. Lanjut. Nah sekarang ini adalah Visual Studio, kita pilih New Project. Selanjutnya saya buka Visual Sisap ya. Anda pilih Visual Sisap, lalu kemudian Windows. Nah kemudian tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Oke, tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Di sini saya simpan di lokal disk D PBO. Kemudian saya kasih nama, jadi saya sudah buat folder namanya di materi e-learning PBO. Saya kasih nama projectnya itu adalah pustaka. Kalau sudah, saya oke. Nah kemudian setelah dilakukan pembuatan project, maka langkah selanjutnya kita desain sebuah form dulu. Saya mencoba sederhana saja dulu. Jadi di sini saya tambahkan button
saya tambahkan satu button, tambahkan lagi dua button sini, button kedua ya. Ini hal yang sederhana aja dulu. Lalu saya tambahkan satu komponen namanya komponen data grid. Ini adalah komponen data grid view. Lalu kemudian kita atur pengaturan propertiesnya ya. Jadi kalau misalnya ini tidak ada, kalau ini semuanya tidak ada ini, maka teman-teman bisa melihat di menu view pertama toolbox. Ini untuk menampilkan datanya untuk toolboxnya. Kemudian ada lagi Solution Explorer, itu untuk menampilkan nama projectnya. Lalu kemudian yang terakhir biasanya itu adalah Property Window ya, itu untuk mengatur nanti apa saja yang mau diatur di dalamnya, di dalam form tersebut. Nah, sehingga kita di sini sudah bisa menampilkan atau merubah. Jadi di property text itu kita ubah, misalnya di sini koneksi ya, kemudian ini tampil data. Nah, kemudian namanya tidak perlu dirubah. Nanti kalau misalnya teman-teman mau rubah juga nggak jadi masalah, sehingga Anda rubah di name, property name ya. Begitu pula dengan data grid view. Nah, tapi kalau untuk sedikit komponen itu tidak perlu dirubah. Itu biasanya kalau banyak komponen baru bisa dirubah, disarankan dirubah sesuai dengan nama. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak komponen. Kalau cuma 3 ya masih bisa diingat. Selanjutnya setelah itu, nah sekarang bagaimana melakukan koneksi antara database dengan Visual C Sharp ini. Nah, di sini saya membutuhkan satu komponen, ada dua cara sebenarnya. Ada dua cara untuk melakukan koneksi. Yang pertama adalah kita menggunakan melalui Manage Nugget Packet ini. Itu nanti tinggal Anda install, cari MySQL data. Itu kalau itu cara pertama. Cara pertamanya itu klik kanan pada project, lalu ini Manage Nugget Packet-nya. Nanti secara otomatis kita akan mencari di sini MySQL. Nah, ya, MySQL. Nah, ini tapi karena saya tidak terhubung dengan internet sehingga tidak bisa, maka saya cari cara yang kedua. Cara yang kedua adalah saya menggunakan MySQL WinRT. Nah, di sini sudah saya siapkan MySQL WinRT. MySQL WinRT ini tinggal Anda download juga. Anda cari MySQL WinRT C Sharp, itu nanti ada itu ya. Ada versi 4. Saya menggunakan versi 4.0. Nah, nanti teman-teman kalau membutuhkan nanti komentar aja, nanti saya kirimkan. Oke. Kemudian jika ada problem bisa nanti dikomentar di dalam di bawah ya. Oke, lanjut. Jadi di sini karena saya menggunakan MySQL WinRT, jadi saya klik kanan lalu add reference. Itu cara yang kedua. Kemudian di sini sebenarnya sudah ada, tapi cara ngelutnya ini itu sama. Di browse lalu pilih lagi tombol browse. Kemudian nah tadi kita arahkan di folder yang sudah ada, yaitu MySQL WinRT, lalu gunakan versi 4.0 yang di dalamnya itu sudah ada semua, tinggal di add sehingga tercentang seperti ini. Kalau sudah maka di oke. Oke, nah sekarang kita sudah melakukan mengeload dari komponen atau library MySQL
Sekarang kita buat kelas, namanya kelas koneksi. Nah, untuk membuat kelas tinggal Anda klik kanan pada projectnya, kemudian add class. Nah, di sini kasih nama koneksi. Oke, pastikan Anda berada di Visual C#, kemudian pilih kelas, kemudian koneksi, lalu di add. Nah, di sini teman-teman kita buat program sedikit, yaitu program kelas koneksi. Yang pertama kita tambahkan using MySQL. Nah, MySQL ini itu adalah bisa muncul karena MySQL WinRT tadi. Seandainya MySQL WinRT nya tadi tidak di load, tidak dicentang, maka secara otomatis ini tidak bisa tampil. Itu ya, MySQL.data using MySQL.data.MySQL client. Lalu selanjutnya di dalam kelas koneksi saya buat public MySQL connection. Nah, di sini di slide saya itu juga sudah saya jelaskan ya. Jadi public static. Nah, maksudnya public itu kita membuat void di sini di dalam kelas koneksi, yaitu void public static MySQL ya, MySQL connection ya, MySQL connection. Nah, di sini titik spasi connect. Nah, ini adalah voidnya. Yang di dalamnya itu adalah ini bentar ya. Yang di dalamnya itu adalah pertama string. Nah, string count ya, jadi kalau misalnya Anda mau minta slide saya juga nanti bisa saya sharekan. Jadi di sini string spasi count itu adalah variabel, count variabel, lalu server ini adalah nama server kita di dalam di dalam SQL tersebut, di dalam database. Nah, kebetulan kita bekerja di localhost, maka di sini sama dengan localhost. Dan jangan lupa digunakan titik koma. Lalu UID dilanjutkan dengan UID. UID itu maksudnya user ID. Untuk MySQL itu apa? Kebetulan di sini UID-nya saya itu adalah root. Kemudian titik koma lagi, lanjut password atau PWD. Nah, saya tidak menggunakan password sehingga di sini PWD-nya dikosongkan. Lalu database. Nah, database-nya saya menggunakan tadi DB Pustaka. Nah, sehingga di sini saya string count sama dengan server localhost, kemudian titik koma UID-nya adalah tadi root, kemudian PWD-nya tidak ada, lalu kemudian database-nya adalah DB Pustaka. Nah, oke. Kemudian selanjutnya adalah apabila ada kesalahan error, maka kita kembalikan ke MySQL connection-nya sendiri. Nah, ini count ya, MySQL connection sendiri, dan di sini nanti ditunjukkan ketika ada error. Oke, Pak, apakah itu localhost-nya kah, root-nya kah, atau password-nya kah ada, dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nah, untuk kelas koneksi sudah selesai. Nah, sekarang kita close. Kemudian kita coba koneksikan. Klik 2 kali tombol koneksi. Nah, seperti tadi, tetap kita panggil using-nya tadi ya, MySQL.data, kemudian using
mysql.data.mysql client. Lalu kemudian di dalam public partial class, nah di sini saya panggil mysql connection, ya, yaitu koneksi titik connect. Nah ini maksudnya tadi ini kenapa ini dibuat kelas koneksi, supaya koneksinya itu cuma satu, dipakai untuk banyak form, sehingga tujuan kita membuat kelas tadi itu bisa dibaca oleh semua form. Nah tapi kebetulan kita baru menggunakan satu form. Nah ini adalah nama kelas. Jadi koneksi tadi ini nama kelas. Di sini bisa saya buka kembali bahwa nama kelasnya adalah kelas koneksi, yang di dalamnya ada void namanya connect, sehingga koneksi titik connect. Nah kalau ada lagi di sini koneksi titik apa, nah, begitu. Lalu kemudian di sini saya tambahkan juga MySQL command. MySQL command ini tujuannya untuk perintah comment seperti query, seperti menampilkan tabel atau memanggil tabel, kemudian insert data, ya, kemudian menghapus data atau merubah data. Nah di situ. Lalu MySQL data adapter. Nah ini ada hubungannya dengan MySQL command. Jadi apa yang Anda sudah tulis di MySQL command nanti akan dimasukkan ke dalam MySQL data adapter. Nah lanjut, kemudian tadi di button saya buat di sini tray. Maksudnya tray itu apabila ada kesalahan, di sini adalah jika benar. Nah, kemudian di sini cache itu jika salah. Jika ada salah, nah saya buat variabel salah di sini. Nah, untuk menghindari terjadinya kesalahan, ya. Jadi ini jika salah. Nah, apa yang ditampilkan berarti tampilkan pesan titik show, ya, salah to string. Apa yang salah di situ? Ketika di sini ada problem nanti maka ditampilkan di sini, ya. Oke. Nah, kenapa di sini menggunakan MySQL expression? Biasanya itu expression saja, bukan MySQL. Nah, karena kita sekarang buat koneksi. Oke. Nah, jika benar, ya, di kolom yang benar kita panggil dulu, ya. Pertama titik open, buka dulu koneksinya, ya. Pertama itu yang dilakukan. Con ini dapat dari mana? Con itu didapatkan dari variabel yang di sini, ya. Con titik open, buka ini adalah membuka koneksi. Lalu kemudian if con titik state sama dengan MySQL nah ini saya agak lupa, ini connection titik state, sorry, ini connection titik state titik open. Nah, apabila koneksi itu terbuka, ya, apabila koneksi terbuka maka tampilkan pesan message box titik show koneksi sukses. Nah, kemudian jika tidak, maka di sini tampilkan juga pesan bahwa message box show-nya adalah koneksi gagal. Nah, jangan lupa kita setelah dibuat seperti itu kita buat koneksinya ditutup. Nah, ini adalah menutup koneksi. Nah, sekarang kita coba.
dengan satu tombol tadi ya. Kita jalankan dengan menekan tombol F5 ataukah bisa melalui menu melalui start ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat koneksinya. Saya klik. Nah, koneksi sukses, berarti berhasil. Coba misalnya tadi koneksinya di kelas koneksinya saya rubah. Saya kasih password 123. Nah, saya jalankan. Kemudian saya klik tombol koneksi lagi. Nah, koneksi gagal. Nah, koneksi gagal dan itu pesan. Nah, pesan ini larinya kemana tadi? Larinya ke sini. Nah, artinya dia tidak menggunakan user. Nah, di sini dia bilang MySQL data titik MySQL client MySQL exception-nya akses denied, tidak bisa diakses dengan usernya adalah root, localhost-nya betul, tapi passwordnya menggunakan password, padahal itu tidak menggunakan password. Nah, begitu. Nah, bagaimana misalnya passwordnya tidak ada tapi rootnya yang salah, pakai root saja. Apa yang terjadi ketika diklik koneksinya? Nah, perhatikan kembali. Nah, usernya tidak ada, akses denied user. Tadi kan ada tuh root. Nah, sekarang nggak ada. Nah, itu berarti kesalahan pada usernya. Oke, apa yang terjadi ketika titik komanya tidak ada? Oke, saya hilangkan titik komanya, langsung root pwd. Nah, masih juga error ya. Errornya apa? Nah, ini rootnya ya, usernya rootnya tidak ada, padahal itu hanya gara-gara titik koma. Oke, lanjut. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Kemudian di program menampilkan data, di double klik. Nah, karena sudah ada tadi yang MySQL datanya, nah tinggal kita panggil seperti biasa. Tray seperti tadi ya, tray kurung buka, kurung tutup. Kemudian jika ada kesalahan MySQL exception salah, tampilkan kesalahannya jika ada kesalahan di dalam perintah tersebut. Oke. Pertama sama open string SQL select bintang from, nama tabelnya adalah TB buku. Ini adalah perintah SQL, jadi memanggil nama tabel, lalu dibuka koneksinya titik open, kemudian MySQL command ya. Nah, di sini saya sudah buatkan Nah, di sini adalah adapter. Nah, adapter tadi itu menampung hasil dari MySQL-nya. Adapter tadi sudah dibuatkan di atas ini, di awal tadi ya, ini adapter. Nah, adapter itu adalah new MySQL adapter, yaitu SQL.con. Nah, ya, SQL.con. Nah, maksudnya ini adalah SQL ini adalah isi dari ini string di sini, select bintang from. Saya berubah variabelnya supaya Anda tahu itu maksudnya SQL. Nah, itu SQL. Nah, lalu siapa punya tabel ini? Ya, miliknya database DB buku. DB bukunya di mana caranya bisa tahu? Ya, menggunakan perintah con. Ya. Oke, lalu kemudian selanjutnya kita buat dataset.
dataset ini adalah untuk menampung sementara, ya, untuk menampung sementara hasil dari adapter. Jadi untuk menampung sementara hasil dari adapter, sehingga di sini adapter titik fill, nah DS, nama tabelnya adalah TB buku. Lalu kemudian kita tutup koneksinya, ya, kita tutup koneksi. Nah, setelah itu baru kita tampilkan datanya, yaitu melalui data grid view. Data grid view titik data source, nah, sama dengan DS. Nah, tadi penampung tabel tadi sekarang dipanggil DS titik table kurung siku penutup pembuka, ya, pembuka ini adalah nama tabel, yaitu TB buku titik default, di sini, ya, titik default view. Nah, oke. Kemudian sudah selesai, sekarang kita jalankan. Nah, kita buka kelas koneksinya. Kemudian, nah, pertama ini koneksi sukses, kemudian tampil data. Nah, sekarang sudah menampilkan datanya. Nah, oke. Di situ sudah sampai menampilkan data. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan komentar di bawah.